Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Rista dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang teks prosedur, yaitu pertemuan yang kedua. Nah, apa saja materi untuk pertemuan hari ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang kedua dari teks prosedur, yaitu tentang struktur teks prosedur. Nah, apa saja struktur atau bagian-bagian yang ada dalam teks prosedur? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, dalam struktur teks prosedur, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari teks prosedur. Nah, di sini Bu Rista akan memberikan contoh dulu dari teks prosedur, yaitu membuat nasi goreng. Seperti yang Bu Rista jelaskan pada pertemuan kemarin, teks prosedur itu merupakan teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, atau melakukan suatu kegiatan. Ya, contoh misalnya cara membuat nasi goreng, membuat mie ayam, kemudian membuat jus wortel, atau memainkan HP, atau melakukan kegiatan senam, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari teks prosedur. Jadi, dalam teks prosedur itu mengandung sebuah langkah-langkah agar tujuannya tercapai. Dari sini Bu Rista akan memberikan contoh dulu, yaitu membuat nasi goreng. Kemudian bahan-bahannya apa saja? Ada 1 piring nasi putih, 1 siung bawang putih, 1 buah tomat, bawang goreng secukupnya, kecap manis, kaldu bubuk secukupnya, 2 siung bawang merah, daun bawang secukupnya, 2 buah cabai rawit, 1 butir telur ayam, dan 1 sendok teh garam. Jadi dalam teks prosedur itu mengandung selain mengandung sebuah tujuan teks, ada juga bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, jadi bahan-bahan atau alatnya ini harus sesuai dengan tujuannya. Contoh misalnya di sini kan tujuannya membuat nasi goreng, berarti bahan-bahannya harus sesuai. Ada nasi, kemudian bawang putih dan sebagainya. Kalau di sini membuat jus wortel, berarti kita butuh bahan apa saja? Nah, wortel, kemudian gelas, blender, gula, susu misalnya. Nah, itu merupakan bahan-bahan untuk membuat jus wortel. Kemudian cara membuat nasi goreng di sini ada 6 langkah ya anak-anak. Mulai dari iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang sampai yang terakhir nasi goreng siap disajikan. Nah, dalam langkah-langkah di sini berarti kalian harus urut ya anak-anak, tidak boleh diacak. Jadi harus urut mulai awal sampai akhir. Nah, itu contoh teks prosedurnya. Sekarang kita simak penjelasan tentang struktur atau bagian-bagian dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur, jadi ini merupakan bagian dalam teks ya. Bagian dalam teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, ada goal atau tujuan. Nah, bagian ini berisi tujuan kegiatan. Bagian ini biasanya ditempatkan pada bagian awal dari teks prosedur atau judul. Contohnya tadi membuat nasi goreng. Berarti tujuannya yaitu menunjukkan kepada pembaca atau pendengar cara membuat nasi goreng. Jadi kalau misalnya ada sebuah soal misalnya ya anak-anak, apa tujuan dari teks di atas? Berarti menunjukkan kepada pembaca atau pendengar cara membuat nasi goreng.
Kemudian yang kedua, struktur teks prosedur ada materials, alat dan bahan. Jadi alat apa saja yang dibutuhkan dan juga bahan apa saja yang dibutuhkan dalam suatu teks prosedur tadi. Bagian ini berisi bahan-bahan alat atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa? Contoh tujuannya menghidupkan komputer. Berarti kita butuh alat apa? Ya otomatis komputernya sendiri. Kita butuh komputer. Contoh misalnya demi mencapai tujuan kita misalnya cara atau membuat jus jambu. Nah, berarti kita butuh alat apa saja? Nah, seperti tadi blender, kemudian jambu, sendok, pisau mungkin, kemudian gula, susu dan sebagainya. Selanjutnya, struktur yang terakhir ada steps atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini berarti berisi tentang langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Seperti yang Bu Rista contohkan tadi, kalau langkah-langkah ini tidak boleh diacak ya anak-anak, jadi harus urut mulai awal sampai akhir. Contoh misalnya cara mengirim WA. Nah, cara mengirim pesan melalui WA, maksud saya. Jadi bagaimana caranya? Misalnya yang pertama adalah buka kontak nama yang ingin dikirim, kemudian ketik pesan di situ, kemudian langsung ketik kirim misalnya. Nah, itu juga merupakan contoh dari teks prosedur ya anak-anak. Jadi mengandung langkah-langkah. Dan langkah-langkahnya ini harus urut, tidak boleh diacak. Selanjutnya, di sini Bu Rista akan memperlihatkan, ya di sini sudah Bu Rista gabungkan. Nah, untuk membuat nasi goreng. Nah, goal itu disebut dengan goal atau tujuan. Ya, jadi tujuannya yaitu membuat nasi goreng. Kemudian bahan-bahan. Di bawahnya ada 1 piring nasi putih sampai 1 sendok teh garam. Ini disebut dengan materials atau bahan-bahannya. Kalau kita lihat dari sini berarti ada berapa bahan anak-anak? Ya, di sini ada 11 bahan untuk membuat nasi goreng. Kemudian yang terakhir, cara membuat. Di situ ada langkah-langkahnya mulai poin 1 sampai poin 6. Nah, di sini disebut dengan steps atau langkah-langkah. Ya, jadi bisa dipahami ya anak-anak kalau struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama goal, tujuan. Yang kedua materials atau bahan-bahan. Kemudian yang ketiga step atau langkah-langkah. Ya, jadi tujuannya apa? Berarti membuat nasi goreng. Materialsnya apa? Berarti disebutkan di situ bahan-bahannya apa saja. Nah, contoh misalnya ada sebuah soal, apa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat nasi goreng? Nah, kalian sebutkan bahan apa saja yang ada di situ. Kemudian, langkah-langkah, misalnya, apa langkah keempat cara membuat nasi goreng? Langkah keempat berarti kalian lihat di situ, poin keempat apa? Yaitu masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam secukupnya. Nah, biasanya soalnya akan seperti itu anak-anak. Jadi, kalian pahami goal itu apa, tujuan itu apa, kemudian materials atau bahan-bahannya apa saja, dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Itu tadi penjelasan dari Bu Rista mengenai tentang struktur teks prosedur. Bagaimana? Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Rista tadi ya. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas di akun psikologi kalian masing-masing ya anak-anak. Dengan catatan, kalian bisa melihat materinya di akun ini atau di video ini. Jadi nanti akan bisa share di YouTube. Oke anak-anak, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu sukses dan tetap jaga kesehatan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.